Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Ahmad Yunifianto. Untuk di video kali ini, kita akan belajar menginventarisasi aset peralatan medis di CMMS menggunakan APK Kalem EAM. Oke, untuk itu langsung saja ke tutorialnya. Untuk yang pertama, kita jalankan aplikasi Exam App Control Panel. Oke, kita klik, lalu untuk Apache dan MySQL kita start. Tunggu hingga keduanya running. Oke, jika sudah kita keluar, lalu kita langsung masuk ke Mozilla Firefox. Kita tunggu. Mohon maaf untuk Firefox terjadi install. Oke, jika sudah, lalu kita ketikkan localhost /CMMS. Oke, lalu kita enter dan langsung di monitor terdapat layak seperti ini, tampilan seperti ini, Kalem EAM Commercial Open Source. Untuk itu langsung saja kita masukkan username yaitu admin, dan untuk password yaitu admin underscore password. Oke, lalu kita login. Oke, masih loading. Dan jika sudah berhasil masuk, maka tampilan seperti di monitor saya. Oke, langsung kita pilih ke aset. Oke, untuk di modul aset sudah terdapat contoh aset karena pada saat kita install kita sudah memasukkan database aset. Dan pada saat kita akan mengimplementasi untuk contoh data dari 100 strip 001 sampai 402 sampai 001 jangan diklik karena akan hilang. Oke, untuk di layar monitor saya terdapat bagi dua, yaitu untuk yang di sebelah kiri yaitu terdapat tabel alat-alat peralatan medis yang ada di rumah sakit. Untuk contohnya, yang pertama alat-alat kode aset ECG strip 001, tipe aset ECG, nama aset ECG kuda, dan lokasi ada di ruang EMG atau emergency. Dan ada ECG 001 sampai ECG 002, 003, ECG 004, dan ECG 05. Dan ada ronsen 001, ronsen 002, dan ada tensimeter 001 sampai tensimeter 006. Itu termasuk ke dalam alat-alat. Dan untuk di ini digunakan untuk kita entry ke dalam Kalem EAM. Oke, dan yang kedua terdapat data jenis alat atau tipe aset, yaitu untuk di kode ada gedung, ruang, ECG, ronsen, dan tensimeter. Untuk satuannya unit, buah. Dan untuk deskripsi ada bangunan rumah sakit umum, gedung. Untuk ruang ada deskripsi ruangan, ECG, deskripsi ECG, dan seterusnya. Untuk yang nomor 3 yaitu data aset, yaitu terdapat kode aset EMG atau emergency, terus lalu beda, lalu ICU, dan yang terakhir yaitu poli. Oke,
langsung saja kita ke kolom EM untuk mengisikan data jenis alat atau tipe aset. Yang pertama klik codes, lalu kita masukkan di aset tipe atau tipe aset. Oke, setelah ke aset tipe atau tipe aset, kita buat new. Oke, kita masukkan gedung, kita ketik. Oke, langsung saja kita ketik yang pertama yaitu gedung. Untuk deskripsinya kita masukkan di note bangunan rumah sakit umum. Oke, lalu kita save, maka keluar di sini. Oke, yang selanjutnya kita masukkan yang kedua yaitu ruang. Lalu untuk node-nya kita isi ruangan. Oke, mohon maaf kesalahan. Untuk di node kita masukkan ruangan. Oke, lalu kita save. Oke, itu kita buat new lagi. Kita masukkan ECG, lalu kita node masukkan ECG juga. Oke, kita save, kemudian kita new lagi, kita masukkan röntgen. Oke, untuk node kita isi pesawat röntgen. Oke, lalu kita save lagi. Kemudian yang terakhir kita isi tensimeter. Untuk di node-nya kita isi lagi tensimeter. Oke, lalu kita save. Oke, setelah sudah mengisi semua tipe aset, lalu kita tutup. Oke, setelah itu kita masuk di aset list untuk memasukkan data aset yaitu IMG, beda, ISO, dan poly. Oke, lalu kita buat new. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Oke, kita perbesar. Oke, untuk di sini kita ketik IMG, lalu di sini kita untuk node-nya kita ketik ruang emergency. Oke, kita ketik emergency. Kita ruangan, kita ketik ruangan emergency. Lalu untuk di tipe, untuk di IMG sendiri kita pilih yaitu ruang. Lalu kita klik select. Oke, maka menjadi ruang. Oke, untuk di bawah sini kita jelaskan nanti. Oke, setelah itu kita pilih lokasi aset. Oke, kita pilih. Oke, setelah itu kita pilih kategori aset, yaitu kita pilih location. Oke, jika sudah, lalu kita save. Oke, maka tampilan seperti ini. Lalu kita buat new lagi, kita ketik aset namanya beda. Oke, lalu di sini kita ketik ruang bedah. Oke, untuk di equipment
untuk di equipment kita pilih lokasi, dan untuk di tipe kita pilih ruangan juga, lalu kita select. Oke, jika sudah kita save. Oke, untuk yang ketiga kita pilih ICU. Oke, node-nya yaitu ruang ICU. Oke, equipmentnya juga lokasi, lalu ruangan ICU. Oke, setelah itu tipe kita isi ruang, kita klik, lalu kita select, lalu kita save. Oke, untuk yang keempat kita buat new lagi, kita ketik poly, lalu di node kita ketik ruang poliklinik. Oke, untuk equipmentnya kita pilih lokasi lagi, untuk tipe kita pilih ruang juga. Oke, kita select. Oke, lalu kita save. Oke, jika sudah memasukkan keempat data aset, lalu kita jika sudah kita masukkan ketik new untuk yang peralatan medis. Oke, untuk yang pertama kita ECG strip 001 untuk kemudian masukkan di node yaitu nama aset ECG Fukuda dan aset kategori yaitu equipment. Untuk di tipe kita pilih ECG. Oke, lalu kita select. Oke, kemudian kita save. Yang pertama yaitu terdapat aset foto. Jika terdapat aset foto bisa ditambahkan di sini. Kemudian ada RGM template dapat diisi. Kemudian ada location asset, dan untuk location asset kita isi. Dan untuk di location asset kita isi dengan IMG atau ruang emergency. Lalu kita select. Kemudian ada parent asset. Contoh dari parent asset yaitu hard disk komponen. Untuk parent yaitu unit dari CPU. Kemudian ada owner user atau nama pemilik. Kemudian ada serial number, lalu ada weight atau beratnya berapa, lalu weight unit satuannya yaitu kilogram. Kemudian ada garansi, kapan dimulai, ada start date atau kapan dimulainya garansi, warranty start, lalu ada vendor dan manufaktur bisa diisi. Kemudian ada tanggal pembelian, kemudian kapan garansi berakhir, kemudian ada harga original atau harga asli dengan ini ada USD atau dalam mata uang dolar Amerika. Kemudian ada cost, kemudian bawahnya ada maintenance labor hours. Untuk maintenance bisa diartikan pemeliharaan atau perawatan. Kemudian maintenance material cost, harga perawatan material dengan mata uang dolar. Lalu maintenance labor cost, maintenance cost. Kemudian ada codes atau cost kode. Untuk cost kode, setiap Anda membuat anggaran tahunan pasti akan ada kode. Lalu kemudian ada item, lalu departemen,
Dan untuk depreciation yaitu penyusutan. Untuk depreciation tipe yaitu penyusutan. Sebagai contohnya, jika peralatan medis pada tahun ini nilai jualnya yaitu 5 juta, lalu penyusutannya setiap tahunnya 1 juta, maka pada tahun berikutnya jika beli maka nilai jualnya yaitu turun dari 5 juta turun 1 juta menjadi 4 juta. Dan di sebelahnya ada penyusutan kapan dimulainya, lalu ada rata-rata penyusutan, lalu ada deskripsi. Oke, itu ada pilihan dari data ECG atau yang lainnya. Jika sudah terisi, lalu kita save. Jika sudah tersave, kemudian kita buat new lagi, lalu kita masukkan ECG 002, lalu kita paste, kemudian kita ke note, isi note, lalu kita isi dengan ECG berkuda. Oke, untuk tipenya kita pilih ECG, select. Untuk location asset kita pilih IMG, lalu kita select, lalu kita save. Oke, jika sudah, kita buat new lagi, yaitu yang ketiga ECG 003, kita copy dan kita masukkan, kemudian nama asetnya ECG Mitra, kita copy dan masukkan. Lalu untuk tipenya ECG, select. Kemudian untuk location asset yaitu ruang poliklinik. Oke, kita pilih dan kita select. Oke, jika sudah kita save. Oke, kemudian kita masukkan ECG 004, dan kita masukkan. Oke, kemudian nama asetnya ECG Fukuda, kita masukkan. Oke, untuk tipenya kita pilih ECG, kita select. Oke, dan untuk location asset kita pilih, kita lihat yaitu di ruang ICU. Oke, kita pilih ruang ICU, kita select. Oke, kita save. Kemudian kita masukkan ECG 005, kita copy, kita masukkan lagi, lalu di note kita copy nama aset ECG Mitra. Oke, untuk tipenya kita pilih ECG, lalu kita select. Kemudian untuk lokasi aset kita pilih ruang ICU. Oke, kita select. Oke, kemudian kita save. Jika sudah ECG, kemudian kita masukkan yang selanjutnya yaitu ronsen. Kita copy, kemudian kita masukkan new, buat new lagi, kita paste, lalu untuk nama asetnya yaitu pesawat ronsen Siemens. Oke, kita copy dan kita masukkan. Oke, untuk tipenya kita pilih ronsen.
Oke, untuk location asset kita pilih di, kita lihat ruang EMG. Oke, kita pilih ruang EMG, kita select dan kita save. Oke, kemudian kita buat new lagi, kita pilih ronsen kedua, kita masukkan. Oke, kemudian kita masukkan node, yaitu nama aset pesawat ronsen Philip, kita copy, kita masukkan. Oke, kemudian untuk tipenya kita masukkan ronsen, kita select. Untuk lokasi tipe kita lihat dulu berada di ruang ICU. Oke, lalu kita select. Oke, dan kita save. Oke, untuk kemudian habis ronsen kita masukkan lagi, yaitu tensimeter yang 001, kita copy lalu masukkan, kita paste. Kemudian untuk nama asetnya tensimeter omron, kita copy, kita masukkan di node, kita paste, dan untuk tipenya kita pilih tensimeter. Oke, kita select. Oke, dan untuk location asset itu kita lihat berada di ruang EMG. Oke, kita pilih, kita select. Oke, kita save. Oke, untuk kemudian kita pilih tensimeter 002, kita copy, kemudian kita masuk lagi, kita masukkan, dan untuk anunya ada di tensimeter omron, nama aset, kita copy, kemudian kita masukkan di node. Oke, kemudian kita pilih tipe, yaitu tensimeter, kita select. Kemudian untuk di location asset yaitu ruang poliklinik. Oke, kita select, kemudian kita save. Oke, tensimeter 002. Oke, selanjutnya kita buat new baru. Oke, kemudian tensimeter 003, dan kita copy, masukkan lagi, kemudian untuk nama aset tensimeter omron, kita copy, masukkan lagi, kita paste, dan location asset yaitu ada di ruang poliklinik, select, dan untuk tipe yaitu tensimeter, kita select. Oke, kemudian kita save. Oke, untuk selanjutnya tensimeter 004. Oke, kita copy dan kita masukkan lagi, kita buat new, masukkan, kemudian untuk node yaitu tensimeter G, kita copy, kita masukkan. Untuk location kita pilih ruang ICU, kita select. Untuk tipe tetap tensimeter, kita select, kemudian kita save. Untuk kemudian tensimeter 005. Oke, dan kita copy, kita buat new, dan di node itu tensimeter GA, kita copy dan kita masukkan. Dan untuk location asset ruang ICU tetap, yaitu untuk tipe tensimeter tetap, dan kita save. Dan kemudian kita masukkan yang terakhir yaitu tensimeter 006. Oke, kita copy dan masukkan, buat baru, kita masukkan. Untuk selanjutnya yaitu nama aset, kita copy, masukkan lagi, dan untuk location aset yaitu ruang bedah. Oke, kita select, dan untuk tipenya tetap tensimeter. Oke,
select, kemudian kita save. Oke, untuk selanjutnya jika kita ingin mengetahui apa saja alat yang ada di ruangan, contohnya di emergency, kita bisa cari di search, kemudian kita buat new search, kemudian kita tentukan location assetnya, itu kita pilih itu emergency sebagai contoh, dan kita select, lalu kita apply, lalu kemudian refresh data. Jadi untuk di alat-alat yang ada di ruangan emergency terdapat 4 alat. Yang pertama ECG 001, yang kedua ECG 002, yang ketiga ronsen 001, dan yang keempat yaitu tensimeter 001. Jika kita untuk contoh yang kedua, jika kita ingin tahu alat ECG berapa banyak yang ada di rumah sakit, kita dapat mencarinya juga di search. Oke, kita coba. Mari kita coba. Lalu kita new search, kemudian kita, jadi untuk alat kita menentukannya ada di tipe aset. Jadi kita pilih ECG dan kita select dan kita apply. Oke, jadi alat ECG yang ada di rumah sakit ada 5, yaitu ECG 001, ECG 002, ECG 003, ECG 004, dan ECG 005. Dan untuk contoh ketiga, jika ingin mencari berapa banyak alat dan juga terdapat di suatu ruangan, kita dapat juga mencarinya di search juga. Oke, kita new search, dan untuk tipenya kita pilih ECG, kita select, lalu kemudian untuk lokasinya kita pilih yang emergency. Oke, kita coba, lalu kita apply dan refresh data. Dan untuk banyaknya alat yang ada di ruangan emergency yaitu ada 2, ECG 001 dan ECG 002. Dan untuk ukuran tabelnya atau jika ingin menambahkan juga bisa. Untuk ukuran tabel kita defaultkan aja. Oke, atau kita perkecil. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya oke, dan ini kita perkecil lagi. Dan untuk menambahkan tabel atau tabel juga bisa. Contohnya ingin menambahkan location asset atau wake, serial number juga bisa, owner, user. Oke, untuk sebagai contoh kita kasih contoh location asset, penambahan location asset. Oke, dan penambahannya seperti ini. Untuk di ECG 001 location asset yaitu EMG dan seterusnya. Dan untuk menghilangkan juga bisa, yaitu dengan klik kanan lalu centang kita klik, maka tabel yang barusan sudah hilang. Cukup sekian dan terima kasih dari saya. Jika ada salah kata dan penjelasan dari saya kurang, mohon dimaafkan. Saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin.